Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kelas 11 MIPA 4. Materinya tentang desain interior. Pertanyaan pertama dari Atul absen 18. Apa yang dimaksud balance atau keseimbangan pada prinsip desain? Sekaligus menjawab pertanyaan Rido absen 15. Keseimbangan artinya tidak berat sebelah. Jadi dalam desain, unsur penataan dalam suatu ruangan haruslah seimbang. Tidak boleh terlalu penuh di suatu sisi dan kosong di sisi lain. Pertanyaan kedua dari Rahma absen 26. Apa saja teknik yang dibutuhkan dalam arsitektur interior? Sekaligus menjawab pertanyaan Neva absen 24. Untuk teknik menggambarnya menggunakan perspektif. Pertanyaan ketiga dari Nafisa absen 22. Maksud dari tujuan tertentu yang bertitik tolak pada aspek estetis, keamanan, dan kenyamanan. Maksudnya, ketika kita mendesain ruangan, harus diperhatikan fungsi dari ruangan tersebut, yang haruslah aman, nyaman untuk orang beraktivitas di ruangan tersebut, juga indah untuk dipandang ruangan tersebut. Menjawab pertanyaan selanjutnya dari Namira absen 23. Mengapa harus ada keselarasan dalam desain interior? Sekaligus menjawab pertanyaan Dia Ayu absen 9. Keselarasan merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Keselarasan dalam desain merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi dan menimbang. Pertanyaan selanjutnya dari Marta absen 16. Apa fungsi volume dalam elemen desain? Volume dalam desain interior diartikan sebagai ruang. Lanjut pertanyaan dari Mariam absen 17. Perlukah kita mengakurasikan desain interior? Dalam membuat perancangan desain interior, kita perlu mengakurasi tekniknya, menguasai tekniknya sehingga menghasilkan ukuran dan proporsi yang benar. Lanjut pertanyaan dari Aninsia absen 4. Apa yang dimaksud dengan proporsi? Proporsi dalam desain interior mengacu pada keseimbangan antar elemen desain seperti bentuk, warna, dan tekstur. Desainer dan arsitek sering menghubungkan proporsi dengan skala yang mengacu pada ukuran komparatif dari satu atau lebih objek yang disandingkan satu sama lain. Misalnya, ukuran pintu dan jendela perbandingannya berapa? Kemudian ukuran perabot dan ruangan yang tersedia itu juga harus diperhitungkan. Kemudian pertanyaan dari Valeandro absen 34. Apa yang dimaksud tekstur dalam elemen-elemen desain? Sekaligus menjawab pertanyaan Agilia absen 1. Tekstur merujuk pada nilai raba suatu permukaan pada sebuah objek. Elemen ini cenderung sering terlupakan, tetapi sebenarnya bisa membawa dimensi yang unik pada ruangan. Seperti halnya mencampurkan warna dan pola. Desainer interior akan menambahkan tekstur pada sebuah ruangan untuk memperdalam kesan yang diberikan. Pertanyaan dari Aura absen 6. Apa yang dimaksud dengan empasis dalam prinsip desain interior? Empasis atau tekanan berupa susunan garis, susunan bentuk, atau susunan variasi warna. Bisa juga disebut dengan point of interest yang menjadi daya tarik suatu ruangan. Tujuan utama dalam pemberian penekanan atau empasis adalah untuk mengarahkan pandangan pada suatu yang ditonjolkan. Empasis dapat dicapai misalnya mengganti ukuran, bentuk, irama, dan arah dari unsur-unsur karya desain. Misalnya di contoh gambar ini, desain ruangan ini, kita berikan empasis pada warna dindingnya. Jadi yang terlihat mencolok adalah itu. Kemudian bisa juga kita ubah warna perabotnya yang membedakan dari objek-objek di sekitarnya.
Pertanyaan dari Arif absen 5. Apakah masih ada elemen-elemen desain selain garis, bidang, volume, warna, bahan, sifat bahan, tekstur? Tidak ada. Di situ sudah saya sebutkan semua ya, elemen-elemen desainnya. Lanjut pertanyaan dari Safina absen 29. Apa yang dimaksud perspektif satu titik lenyap? Perspektif artinya sudut pandang. Gambar perspektif adalah gambar yang teknisnya menggunakan titik hilang. Kita bisa lihat di sini. Gambar perspektif itu wujud dari gambar 3 dimensi. Perspektif satu titik hilang berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Untuk menggambar perspektif interior kita gunakan satu titik lenyap. Pertanyaan selanjutnya dari Salsa absen 27. Apa tujuan dari desain interior? Desain interior adalah merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior dalam bangunan. Tatanan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kita akan sarana untuk bernaung dan berlindung, kemudian menentukan langkah sekaligus mengatur bentuk aktivitas kita, kemudian memelihara dan mengekspresikan ide-ide yang menyertai segala tindakan kita dalam suatu ruangan tersebut. Untuk itulah, perencanaan desain interior harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Kemudian pertanyaan dari Isti absen 13. Apakah yang dimaksud ritme atau irama pada prinsip desain? Irama yaitu pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus-menerus. Susunan atau pengulangan dari unsur-unsur rupa bisa berupa garis, bentuk, bidang, tekstur, warna, dan gelap terang. Contohnya di foto ini ya, dalam gambar tersebut ada pengulangan atau ritme pada tiang-tiangnya, kemudian pada lampu-lampunya. Nah, itu bisa dilihat. Selanjutnya pertanyaan dari Zahra absen 31. Kenapa tanpa teknik desain tidak aman? Oke, seni tentu hubungannya dengan keindahan. Apa gunanya indah tapi berbahaya? Jadi maksudnya dalam desain arsitektur, khususnya interior, di sini kita juga harus memperhatikan secara teknis juga. Bagaimana membuat rumah atau ruangan yang tidak hanya indah tapi juga kokoh sehingga aman. Bagaimana menata perabot-perabot rumah supaya terlihat menarik tapi juga mudah dijangkau dan aman buat penghuni rumah. Kemudian pertanyaan dari Deatri absen 8. Bagaimana cara menentukan seni dalam desain? Ini sudah ada aturannya ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip desain dalam seni rupa. Kemudian pertanyaan dari Maulidia absen 19. Bagaimana cara menyusun desain interior? Ini maksudnya menggambar desain interior ya, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip desain interior yang diaplikasikan menggunakan teknik perspektif dalam cara menggambarnya. Pertanyaan selanjutnya dari Silvana absen 30. Apakah ada standarisasi gambar yang terdapat dalam gambar teknik desain interior? Tentu saja ada ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan aktivitas di ruangan tersebut dan juga menggunakan teknik desain yang benar. Kemudian pertanyaan dari Faiza absen 25. Bagaimana cara menciptakan desain interior yang nyaman? Tentu saja dengan menerapkan prinsip-prinsip desain interior dan juga elemen-elemen desain. Lanjut pertanyaan dari Azuhra absen 7. Jelaskan kedudukan desain interior. Desain interior terletak antara teknik dan seni. Keduanya harus proporsional agar terjadi keselarasan, menciptakan suatu bangunan yang aman dan fungsional, namun juga indah dipandang. Pertanyaan selanjutnya dari Elita absen 10.
Bagaimana cara penataan elemen estetis ruang dalam ruang lingkup desain interior? Tentu saja sekali lagi dengan menerapkan prinsip-prinsip desain. Pertanyaan selanjutnya dari Ulfa absen 33. Apakah dampak yang didapat jika ada beberapa elemen-elemen desain yang dilupakan dalam pembuatan desain? Maka tentu saja desain kurang indah dan juga kurang nyaman ya. Contohnya, kita tidak bisa memasukkan gaya klasik di interior ruangan dengan tipe modern. Nah, kesalahan perabotan, kesalahan penataan desainnya juga bisa membuat ruangan jadi kurang indah dan juga kurang nyaman. Pertanyaan selanjutnya dari Gary absen 11. Sifat bahan seperti apa saja yang digunakan dalam perancangan? Sifat bahan adalah karakteristik jenis bahan yang digunakan untuk melengkapi elemen-elemen desain. Contohnya, untuk lantai kita bisa menggunakan jenis bahan apa? Contohnya apakah dari kayu, marmer, keramik, tegel. Nah, itu tergantung fungsi dan seleranya ya. Kemudian pertanyaan dari Zahrafin absen 36. Penghawaan seperti apakah yang baik dalam desain interior? Sekaligus menjawab pertanyaan Lutfi absen 14. Penghawaan alami atau ventilasi alami adalah yang terbaik. Penghawaan yaitu proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Pertanyaan selanjutnya dari Syifa absen 32. Apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penataan elemen estetis ruang? Ini sekaligus menjawab pertanyaan View absen 35. Dari segi fungsi untuk kepentingan atau aktivitas apa yang cocok di situ dan selera penghuninya. Misal kita ingin membuat ruang tidur untuk anak, maka yang kita butuhkan bisa warna dinding yang colorful, kemudian perabotan yang aman dan juga nyaman buat anak, hingga pencahayaan dan penghawaan atau penerapan prinsip desain yang sesuai. Kemudian pertanyaan dari Adelia absen 2. Untuk apa kita belajar mengenai desain interior? Oke, jawabannya, jika kita ingin merancang suatu bangunan ataupun ruangan yang indah, aman dan nyaman, disitulah fungsi mempelajari desain interior. Minimal, kita tahu menerapkan desain interior yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan dari Ananda absen 3. Pencahayaan yang bagaimanakah yang baik dalam ruang lingkup desain interior? Sistem pencahayaan menjadi pelengkap dalam sebuah tatanan desain interior. Tidak sekedar menerangi ruangan, sistem pencahayaan turut berperan dalam menciptakan suasana. Pencahayaan ada yang alami dan ada yang buatan. Pencahayaan alami contohnya dari sinar matahari dan pencahayaan buatan dari sinar lampu. Baik pencahayaan alami maupun buatan sangat penting ya, tergantung dari fungsi dan tujuan dari pencahayaan tersebut. Pertanyaan terakhir dari Ridho absen 15. Apa saja jenis dalam prinsip keseimbangan? Jawabannya, keseimbangan itu tidak ada jenisnya. Keseimbangan itu prinsip dalam desain. Jadi baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga jawabannya memuaskan. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.